warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlis Nita dengan NIM F1S1222173. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bersaing dengan menggunakan teknologi informasi. Pada bagian 1, dasar-dasar keunggulan strategis. Bab ini akan menunjukkan pada Anda bahwa merupakan hal yang penting bagi Anda untuk melihat sistem informasi tidak hanya sebagai serangkaian teknologi yang mendukung operasi bisnis, kelompok kerja, dan kerjasama perusahaan yang efisien atau untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Teknologi informasi dapat mengubah cara berbagai bisnis bersaing. Jadi, Anda harus melihat sistem informasi secara strategis, yaitu merupakan jaringan kompetitif yang penting, sebagai jalan untuk pembaruan organisasi dan sebagai investasi penting dalam teknologi yang dapat membantu perusahaan mengadopsi proses strategis dan bisnis, memungkinkannya untuk merekayasa ulang atau mengubah diri agar dapat bertahan hidup serta berhasil dalam lingkungan bisnis saat ini yang dinamis. Bacalah studi kasus mengenai GE, Dell, Intel, dan lainnya di halaman berikut. Kita dapat mempelajari banyak hal mengenai penggunaan bisnis yang strategis dari teknologi informasi dalam kasus ini. Kasus ini menghadapi penilaian luas bahwa TI bukanlah masalah dalam hal membantu bisnis dan mendapatkan kemampuan yang memberikannya keunggulan kompetitif. Pernyataan dan contoh dari para eksekutif puncak GE, Dell, Intel, dan perusahaan-perusahaan lainnya memperjelas bahwa berinvestasi dalam teknologi informasi sangatlah penting untuk memberi mereka kemampuan yang mereka butuhkan agar dapat berhasil bersaing dalam bisnis saat ini. Para eksekutif tersebut menyebutkan 2 poin utama lainnya. Pertama, bisnis yang sebenarnya dan nilai kompetitif dari teknologi informasi terletak pada kemampuan software serta nilai informasi yang didapat dan digunakan oleh bisnis tersebut, bukan pada infrastruktur dari hardware, jaringan, dan fasilitas TI lainnya yang biasanya digunakan oleh banyak perusahaan. Kedua, keunggulan strategis teknologi informasi yang dapat diperoleh melalui penggunaan dan manajemen yang tepat. Konsep-konsep strategis kompetitif. Bab 1 menekankan bahwa peran utama aplikasi sistem informasi dalam bisnis adalah untuk memberikan dukungan yang efektif atas strategi perusahaan agar dapat memperoleh keunggulan kompetitif. Peran strategi sistem informasi ini melibatkan penggunaan teknologi informasi untuk mengembangkan berbagai produk, layanan, dan kemampuan yang memberikan perusahaan keunggulan besar atas tekanan kompetitif dalam pasar global. Tidak ada yang lebih ampuh daripada judul utama yang hebat untuk menarik perhatian orang-orang pada suatu artikel. Sebuah artikel baru-baru ini di Harvard Business Review, Mei 2003, yang secara mengejutkan diberi judul TI bukanlah masalah, membuat majalah tersebut lebih laku sejak terjadinya skandal Jackwell. Artikel tersebut telah disetujui untuk dikutip dalam New York Times, dianalisis dalam laporan Wall Street, serta dikirim melalui email ke seluruh dunia. Akan tetapi, tanpa judul yang begitu dramatis dan heboh, artikel tersebut mungkin tidak akan menerima banyak perhatian. Artikel tersebut adalah campuran asal-asalan dari sejarah Erzard, kebijakan konvensional, pandangan modern, dan pernyataan yang tidak ada pembuktian untuk dukungannya. Artikel tersebut salah hingga dapat menimbulkan bahaya. Poin utama penulisnya, Nicholas Carr, adalah bahwa teknologi informasi tidaklah lebih dari sekadar infrastruktur bisnis modern, mirip dengan kecanggihan jalur kereta api, listrik, atau teknik pembakaran internal yang menjadi terlalu umum bagi perusahaan manapun untuk bisa mendapatkan keunggulan strategis darinya. Dahulu, aplikasi inovatif teknologi informasi kini hanyalah menjadi biaya yang harus dikeluarkan. Jadi, Carr berpikir bahwa risiko saat ini bukanlah terlalu sedikit menggunakan TI, tetapi terlalu banyak menghabiskan uang untuknya. Kami pada intinya adalah perusahaan yang berorientasi pada layanan, dan darah kehidupan kami untuk berproduktivitas lebih banyak mengenai teknologi daripada investasi pada pabrik dan perlengkapan. Kami ingin mendapatkan pengembalian sebesar 20% dari investasi teknologi, dan kami ingin melakukan investasi sebesar 2,5 miliar hingga 3 miliar per tahun.
Terakhir, mari kita tanya Andy Grove, mantan CEO dan kini Komisaris Intel Corporation, sebuah pernyataan mengenai TI. Artikel Nicholas Carr di Harvard Business Review baru-baru ini menyatakan bahwa TI bukanlah masalah. Apakah teknologi informasi begitu tersebar luasnya sehingga tidak lagi menawarkan keunggulan kompetitif bagi perusahaan? Andi berkata, dalam bidang apapun Anda dapat menemukan berbagai segmen yang hampir mencapai kejenuhan. Dan orang akan menarik kesimpulan bahwa bidang tersebut homogen. Carr berkata bahwa pemrosesan transaksi komersial di Amerika Serikat dan beberapa bagian dari Eropa telah mencapai bagian puncak dalam kurva S. Akan tetapi, sebagai ganti membahas tentang segmen tersebut, dia meletakkan putaran yang provokatif tentang hal tersebut bahwa teknologi informasi bukanlah masalah, dan tiba-tiba pernyataan tersebut semuanya salah. Pernyataan tersebut tidak dapat lepas dari kenyataan. Jadi pada dasarnya, Carr salah memahami apa yang dimaksud dengan teknologi informasi. Dia berpikir bahwa hal tersebut hanyalah setumpuk jaringan dan komputer. Dia menyatakan dengan tepat bahwa harga dari semua hal tersebut telah jatuh dan banyak perusahaan yang menghabiskan uang terlalu banyak dalam tahun-tahun belakangan ini. Dia juga benar bahwa infrastruktur hardware dalam bisnis secara cepat menjadi komoditi dan bahkan yang lebih penting lagi, standarisasi. Komputer, jaringan, dan sejenisnya hanyalah infrastruktur. Akan tetapi, salah satu kesalahan yang paling besar dalam artikel tersebut adalah pengabaian sepenuhnya atas pemusatan software dan bahwa pengetahuan manusia atau informasi dapat dimediasi serta dikelola oleh software. Charles Pitger, General Manager Microsoft untuk strategi Leapfrog, berkata bahwa Carr tidak meletakkan cukup menekankan pada huruf I dalam TI. Sumber keunggulan kompetitif dalam bisnis adalah yang Anda lakukan dengan informasi yang disediakan oleh teknologi hingga dapat Anda akses. Bagaimana Anda mengaplikasikan hal tersebut ke dalam beberapa masalah bisnis tertentu? Untuk mengatakan bahwa TI bukanlah masalah sama dengan berkata bahwa perusahaan memiliki yang cukup mengenai operasi, pelanggan, dan karyawan mereka. Paul Strassman, orang yang telah menghabiskan 42 tahun bekerja sebagai CEO di General Foods, X-Ross, Pentagon, dan baru-baru ini di NASA lebih berempati. Hardware barang yang sangat menarik bagi banyak orang tidak berarti apapun. Katanya, itu hanyalah benda yang dapat dibuang. Teknologi informasi saat ini adalah isu mengenai modal pengetahuan. Teknologi informasi pada dasarnya adalah tenaga kerja dan software dalam jumlah yang sangat besar. Dia berkata, lihatlah kekuatan bisnis sebagai besar dikuasai Walmart, tapi juga ada bagian dari Pfizer atau FedEx. Mereka semua memiliki risiko konflik informasi. Terdapat banyak strategi kompetitif lainnya sebagai tambahan dari 5 strategi dasar yang terdiri dari kepemimpinan biaya, diferensiasi, inovasi, pertumbuhan, dan persekutuan. Mari kita lihat beberapa strategi utama yang juga diimplementasikan melalui teknologi informasi. Mereka adalah mengunci pelanggan dan pemasok di dalam looking in customer and supplier, membangunkan biaya perpindahan switch cost, meningkatkan halangan masuk barriers to entry, dan mendorong investasi dalam teknologi informasi. Bagian 2. Menggunakan teknologi informasi sebagai keunggulan strategis. Penggunaan strategis TI. Terdapat banyak cara perusahaan dapat memandang dan menggunakan teknologi informasi. Contohnya, perusahaan dapat memilih untuk menggunakan sistem informasi secara strategis, atau perusahaan dapat merasa puas dengan menggunakan TI untuk mendukung operasi rutin yang efisien. Akan tetapi, jika perusahaan menekankan penggunaan strategis bisnis dari teknologi informasi, manajemen perusahaan tersebut akan memandang TI sebagai faktor pembeda kompetitif yang utama. Pihak manajemen kemudian akan membentuk berbagai strategis bisnis yang akan menggunakan TI untuk mengembangkan berbagai produk, jasa, dan kemampuan yang akan memberi perusahaan keunggulan besar dalam pasar tempat perusahaan bersaing.
Perusahaan manajemen proyek dan teknik senilai 80 juta yang dimiliki swasta tersebut melayani industri minyak dan gas internasional. Para karyawannya yang berjumlah lebih dari 500 orang tersebut memiliki spesialisasi dalam jalur pipa, terminal, dan fasilitas kelautan. Para kliennya meliputi BP PLC, Exxon Mobil Corp, dan Chevron Texaco Corp. CEO mereka, Franz Tilly, berkata bahwa budaya Intek sangatlah bersifat kerjasama. Budaya perusahaan tersebut adalah berbagai informasi dalam perusahaan ditambah dengan penolakan keras atau birokrasi dan apapun yang dapat menghalang kreativitas. Katanya selama tahun 2002, sejalan dengan pertumbuhan Intek melalui ekspansi dan akuisisi internasional menjadi semakin sulit bagi perusahaan untuk terus menelusuri dan mengakses informasi. Tim pembelajaran tersebut berkeliling ke berbagai tempat dan memilih software dan X-Micro sebagai produk yang tampaknya paling dapat memfasilitasi model pemecahan masalah di Intek. Bagi sebuah jawaban yang terjawab, contohnya seringkali ternyata bernilai lebih daripada perkiraan penghematan waktu 30 menit yang diperkirakan tim pembelajaran oleh seperti yang ditunjukkan oleh teknisi proyek senior David Rabi ketika bekerja di Perth, Australia. Rabi memiliki pertanyaan yang sulit dijawab mengenai jalur pipa di perairan dalam. Sebelum adanya X-Lintek untuk mendapatkan jawaban yang akan membuat seseorang perlu mengakses perpustakaan di Houston, memesankan bahwa baku serta mengirimnya melalui surat. Saya bisa saja mendapatkan barang yang salah atau membutuhkan barang tambahan, dan barang tersebut akan pulang pergi dengan memakan waktu beberapa minggu, katanya. Dan bukan berarti saya memiliki informasi yang saya cari. Dengan menggunakan X-Lintek, dia mendapatkan 10 jawaban dalam sehari, menghemat sekitar 3 minggu kerja keras. Contohnya, selama perjanjian kerja tahun lalu di Beijing, manajer proyek senior Giulio Daneri menemukan bahwa kode-kode pipa orang Cina memspesifikasikan parameter desain tertentu yang tidak ingin digunakan oleh kliennya. Daneri menggunakan X-Lintek untuk bertanya pada beberapa mitra mengenai kasus di mana perusahaan berhasil mengkali spesifikasi nasional suatu negara. Jawaban yang cepat daripada teknisi dari 3 benua memungkinkan dirinya untuk membangun kasus dengan menggunakan spesifikasi yang berbeda, yang tampaknya klien tersebut tidak akan dapat bersaing untuk proyek tersebut. Sistem tersebut juga meningkatkan proses penjualan Intek. Timmermans menghitung kembali bahwa calon pelanggan di Australia skeptis tentang kemampuan kantor lokal untuk menarik para ahli Intek dari seluruh dunia. Intek mengundang investor tersebut untuk berpura-pura menghadapi sebuah pertanyaan yang sulit yang dimasuki para teknisi Intek ke dalam sistem tersebut. Pagi berikutnya mereka memiliki 4 jawaban yang sangat relevan. Tenang, Timmermans. Kami membuat klien kami terkesan. Pada akhirnya, para pelanggan mendapatkan keuntungan dari sistem manajemen pengetahuan milik Intek, kata Tilly menjelaskan bahwa fasilitas minyak biasa dapat menghasilkan jutaan dolar per hari sebagai labanya. Selain itu, teknologi internet telah menciptakan peluang strategis bagi perusahaan besar dan kecil untuk menawarkan layanan dan produk yang cepat, responsif, serta berkualitas tinggi yang disesuaikan dengan preferensi setiap pelanggan. Teknologi internet dapat membuat pelanggan menjadi titik pusat manajemen hubungan pelanggan, Customer Relation Management, sampai CRM, dan aplikasi e-business lainnya. Situs web, sistem CRM, dan intranet, dan extranet menciptakan saluran-saluran baru untuk komunikasi yang interaktif dalam suatu perusahaan dengan para pelanggan dan dengan para pemasok, mitra bisnis, serta pihak lainnya di lingkungan eksternal. Biasanya, para pelanggan menggunakan internet untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan keluhan, dan mengevaluasi produk, meminta dukungan, dan membuat serta melaporkan pembelian mereka. Dengan menggunakan internet dan intranet perusahaan, para ahli dalam berbagai fungsi bisnis di semua perusahaan dapat memberi kontribusi berupa respon yang efektif. Hal ini mendorong penciptaan diskusi kelompok lintas fungsi dan tim pemecah masalah yang dibentuk demi keterlibatan pelanggan.
layanan dan dukungan untuk pelanggan. Bahkan jalur internet dan intranet ke para pemasok dan mitra bisnis dapat digunakan untuk mendaftar mereka masuk dengan cara tertentu agar dapat memastikan kiriman tepat waktu atau berbagai komponen dan jasa yang berkualitas untuk memenuhi komitmen. Intranet, extranet, situs web e-commerce, dan proses internal bisnis yang dijalankan melalui web membentuk platform TI tidak tampak yang mendukung model bisnis ini. Hal ini memungkinkan bisnis untuk berfokus pada pentagrasi. Kelincahan agility dalam kinerja bisnis adalah kemampuan perusahaan untuk sejahtera dalam pasar global yang berubah cepat dan terus terfragmen untuk produk dan jasa berkualitas tinggi, bekinerja baik, dan disesuaikan dengan pelanggan. Perusahaan yang lincah dapat membuat laba dalam pasar dengan pilihan produk yang luas dan bermasa hidup pendek, dan dapat memproduksi pesanan secara individual dan dengan jumlah yang besar. Perusahaan tersebut mendukung penyesuaian massal atau mass customization dengan menawarkan produk individual sambil mempercetakkan produksi dalam volume yang tinggi. Ada 4 strategi dasar yang harus diimplementasikan untuk menjadi perusahaan yang lincah. Pertama, pelanggan dari perusahaan yang lincah menganggap produk atau jasa sebagai solusi terhadap masalah individual mereka. Jadi, harga produk dapat ditentukan berdasarkan nilainya sebagai solusi, bukan berdasarkan biaya produksinya. Kedua, perusahaan yang lincah bekerja sama dengan pelanggan, pemasok, dan perusahaan lain, bahkan dengan pesaing. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memasarkan produk dengan cepat dan hemat, dimanapun sumber daya berada dan siapapun yang memilikinya. Ketiga, perusahaan yang lincah dapat bertahan ketika terjadi perubahan dan ketidakpastian. Perusahaan menggunakan struktur organisasi yang fleksibel sehingga sesuai dengan peluang pelanggan yang terus berubah dan berbeda-beda. Akhirnya, perusahaan yang lincah dapat meningkatkan dampak sumber daya manusia yang pengetahuan mereka miliki. Kerangka kerja ini menekankan pada peran yang dapat dimainkan oleh pelanggan, mitra bisnis, dan teknologi informasi dan mengembangkan dan mempertahankan kelincahan strategis. Perhatikan bagaimana teknologi informasi dapat memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan hubungan dengan pelanggan dalam komunitas virtual yang membantu perusahaan menjadi inovator yang lincah. Dan seperti yang akan kita lihat di dalam buku ini, teknologi informasi memungkinkan perusahaan untuk bermitra dengan pemasok, distributor, manufaktur kontrak, dan pihak lainnya melalui portal kerjasama dan sistem rantai pasokan berbasis web lainnya dengan secara signifikan memperbaiki kelincahan perusahaan dalam peluang inovatif. Membuat perusahaan virtual dalam lingkungan bisnis global yang dinamis saat ini, pembentukan perusahaan virtual dapat menjadi salah satu penggunaan strategis penting dari teknologi informasi. Perusahaan virtual, juga disebut korporasi virtual atau organisasi virtual, adalah organisasi yang menggunakan teknologi informasi untuk menghubungkan banyak orang, organisasi, aktiva, dan ide. Mengapa orang membuat perusahaan virtual? Beberapa alasannya utama diikhtisarkan dalam gambar 2.14. Banyak orang yang membuat perusahaan virtual untuk mengimplementasikan strategis bisnis utamanya dan aliansi menjanjikan kesuksesan dalam iklim bisnis saat ini yang penuh tantangan. Misalnya, untuk dapat segera mengeksploitasi peluang pasar yang baru, bisnis mungkin tidak punya waktu dan sumber daya untuk mengembangkan manufaktur dan distribusi infrastruktur, kompetensi pegawai, dan teknologi informasi yang dibutuhkan. Membangun perusahaan yang dapat menghasilkan pengetahuan. Bagi banyak perusahaan saat ini, keunggulan kompetitif yang bertahan lama hanya dapat dimiliki oleh mereka apabila mereka menjadi perusahaan yang dapat menghasilkan pengetahuan atau organisasi yang belajar. Hal ini berarti secara konsisten menciptakan pengetahuan bisnis baru, menyebarkan secara luas ke seluruh perusahaan, dan dengan cepat membangun pengetahuan baru ke dalam produk dan jasa mereka. Manajemen pengetahuan telah menjadi salah satu penggunaan strategis atas teknologi informasi. Banyak perusahaan membangun sistem manajemen pengetahuan untuk
mengelola pembelajaran organisasional dan cara melakukan bisnis. Tujuan dari sistem semacam ini adalah untuk membantu para pekerja menciptakan, mengatur, dan memungkinkan tersedianya pengetahuan bisnis yang penting, dimanapun dan kapanpun hal tersebut dibutuhkan dalam organisasi. Sistem manajemen pengetahuan memfasilitasi pembelajaran dan menciptakan pengetahuan organisasi. Mereka didesain untuk menyediakan respon cepat ke para pekerja ahli, mendorong perubahan perilaku para karyawan, serta secara signifikan meningkatkan kinerja bisnis. Joachim Doring adalah wakil direktur utama yang bertanggung jawab atas penciptaan solusi berteknologi tinggi atas masalah lama, yaitu menghentikan para karyawan menyimpan terus pengetahuan kerja mereka. Rencana besarnya adalah menggunakan internet untuk menyebarkan pengetahuan dari 461 rekan kerja di seluruh dunia agar mereka dapat saling mengembangkan keahlian masing-masing. Di jantung divisinya adalah situs web yang diberi nama ShareNet. Para pekerja Siemens lainnya dapat mencari atau melihat topik, kemudian menghubungi para pengarang melalui email untuk informasi lebih lanjut. Sejauh ini keuntungannya sangat baik. Dalam 2 tahun sejak dimulainya, ShareNet telah diuji oleh hampir 212 tenaga penjual dalam kelompok jaringan informasi dan komunikasi Siemens yang bernilai 10,5 juta yang menyediakan perlengkapan dan layanan telekomunikasi. Alat tersebut yang hanya berbiaya 7,8 juta telah menambah penjualan sebesar 112 juta. Contohnya merupakan hal yang sangat penting untuk mendapat kontrak senilai 7,8 juta untuk membangun jaringan berawal untuk Telekom Malaysia. Tenaga penjual lokal tidak memiliki keahlian cukup untuk menyusun proposal tersebut, tetapi melalui ShareNet, mereka menemukan sebuah tim di Denmark yang telah melakukan proyek yang hampir sama dengan menggunakan keahlian dari kelompok Denmark. Tim Malaysia memenangkan proyek tersebut. Hal yang lebih baik lagi adalah sistem tersebut memungkinkan para karyawan memasang tanda peringatan ketika mereka membutuhkan bantuan cepat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.